hari ini. Sekarang kita akan berdoa sebelum kita mengangkat pujian penyembahan, menghampiri tahtanya, menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepadamu, naikkan ucapan syukur karena Engkau begitu baik telah memimpin, menolong, menjaga kami, menyertai kami pada waktu kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas kembali hari ini, kami akan Tuhan berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming ini. Dan biarlah Roh Kudus urapi kami Tuhan, kuduskan, sucikan hati, pikiran, jiwa, tubuh kami, supaya pada saat kami Tuhan memuji menyembah Engkau layak di hadapan-Mu segala ucapan di dalam lidah bibir kami maupun di dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami juga mempersembahkannya kepadamu sebagai Tuhan, hati yang mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu dan doa kami hari ini. Apapun Tuhan yang mencoba iblis berusaha menghalang kami untuk tidak kami Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, kami katakan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mari nyanyikan Tuhan, Engkaulah pengharapanku, sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya kita terus berharap kepadanya, karena Dialah kekuatan kita. Kita nyanyikan pujian Tuhan Kau pengharapanku, haleluya. Tuhan Kau pengharapanku, amin. Janji firman-Mu ku pegang teguh, ku lewati setiap persoalan hidup, lewati segala cobaan, ku percaya Kau menolongku, percaya Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi katakan Tuhan Kau pengharapanku, Tuhan Kau pengharapanku, amin Tuhan. Janji firman-Mu ku pegang teguh, amin Tuhan. Ku lewati segala cobaan, amin Bapa. Percaya Kau Tuhan besertaku, amin. Kau Tuhan Kau
nyata di hidupku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Inilah pengharapan kami Tuhan, inilah satu-satunya ku percaya, hanya Yesus penolong hidupku. Ku pegang segala janji firman-Mu, Kau menyertai hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku sendiri dalam hidup ini. Kaulah Immanuel, Kaulah pengharapan, Kau penyertai kami. Yesus, Kau segalanya bagiku, satu-satunya pengharapan kami. Yesus, ku percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong, sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan yang gelap dan yang susah ini. Tuhan, Kau penolong satu-satunya, inilah pengharapan kami. Yesus, ku percaya selalu Tuhan tak pernah tinggalkan kami dalam kehidupan yang gelap ini. Ku percaya Kau penolongku. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu tetap berharap sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan berharap pada apapun yang ada dalam dunia ini. Kami tetap berharap padamu, bahwa Engkau satu-satunya penolong hidup kami, Engkau penyelamat hidup kami. Jangankan Tuhan, segala perkara yang apa yang kami butuhkan, Engkau sanggup menolong hidup kami, dosa kami telah Tuhan Yesus selamatkan. Kalau Tuhan, oh Bapa, Tuhan, darah-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, dan Kau curahkan darah-Mu untuk menebus dosa kami yang tidak bisa sanggup kami untuk menebus dosa kami sendiri. Tuhan, Engkau sanggup menebus dosa kami bahkan di dalam hati batin kami. Engkau sanggup Tuhan menyelamatkan jiwa batin kami Tuhan dari manusia daging yang tidak berharga berdosa. Engkau angkat kami, Kau tebus untuk hidup kami sehingga kami boleh berharga dari Tuhan manusia yang tidak berharga. Kau angkat kami sehingga kami Kau selamatkan, dan kami percaya segala perkara jasmani, perkara apapun yang kami Tuhan hadapi, Tuhan Engkau sanggup Tuhan lebih dari apa yang kami doakan. Untuk itu Tuhan, kami mau beri yang terbaik, hati, pikiran, jiwa, tubuh kami, untuk kami mau Tuhan selalu Tuhan mendengar perkataan-Mu. Kaulah pengharapan kami. Untuk itu kami percaya kepadamu. Kami mau nyanyikan ini pujian ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam hidup kami. Amin. Turut bekerja di dalam segala apapun masalah hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihi-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku percaya Tuhan, Engkau sanggup, kami percaya padamu. Turut bekerja di dalam segala hal apapun yang menjadi persoalan hidup kami, mendatangkan kebaikan. Semua yang percaya, bagi yang mengasihi, Ia mengasihinya. Kami mau terus berseru kepadamu Yesusku. Kami mau katakan Tuhanku, Engkaulah penolong dan penyelamat hidupku. Kau penyelamat hidupku. Terus kami berseru memanggil nama-Mu Yesusku Tuhan.
mendatangkan kebaikan supaya kami lebih kuat menghadapi hidup ini bersamamu. Kebaikan bagi yang mengasihi dan percaya kepadamu, bagi yang mengasihinya. Katakan, Yesus Tuhanku penyelamat, Yesusku, amin. Tuhanku, sama-sama saudara kita katakan, Kau penyelamat hidupku. Terus katakan pada Tuhan Yesus, Yesusku ya Tuhan, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Terus katakan sampai hatimu, Tuhan Yesus jamah, Kau penyelamat hidupku. Tuhanku, amin. Kau penyelamat hidupku. Katakan di dalam pribadimu, Yesus penolongku, Yesusku. Inilah seruan kami Tuhan, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Yesus, ku percaya, Tuhanku, Kau bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, baik apapun yang terjadi dalam hidup ini, untuk datangkan kebaikan. Kami percaya padamu, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihi, kami mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Amin Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau penolong hidup kami Tuhan. Tidak ada jalan lain selain Engkau Tuhan. Dan saat ini biarlah Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini dengan satu tema, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 kita akan membaca di sini. Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ya, di ayat yang ke-27 diulangi kembali perkataan Tuhan Yesus ini, dikatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk tidak gelisah dan gentar hati kita. Ya, di dalam konteks firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ini kepada para muridnya berkenaan dengan saudara kenaikannya yang akan segera ia naik ke surga. Ya, saudara pergi meninggalkan para murid-muridnya. Ya, para murid pada waktu itu, ya, yang biasa bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, ya, merasa gentar dan gelisah. Ya, karena saudara mereka merasa saudara ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ya, merasa
kesepian, merasa ya saudara tidak ada yang mendukungnya lagi ya, karena Tuhan mengatakan dia akan pergi ya saudara, mereka merasa gelisah. Namun Tuhan katakan jangan kamu gelisah dan gentar hatimu ya saudara. Ya, menjelang kepergiannya ke surga, Yesus tahu bahwa hati para muridnya pasti sedih dan gelisah ya, karena selama itu mereka berada bersama dengan Tuhan Yesus, mereka merasa aman, damai ya, mereka melihat dan mengalami mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Namun Yesus berkata kepada mereka, jangan gelisah hatimu ya, Tuhan bukan hanya memberikan saudara penghiburan bagi mereka ya, tetapi dia juga memberikan janjinya kepada para muridnya ya. Saudara, apakah janji Tuhan Yesus kepada para muridnya? Agar mereka jangan gelisah dan gentar ya hatinya setelah kepergiannya ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata bahwa aku pergi dan akan datang kembali ya. Di ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ya. Tuhan mengatakan bahwa kepergiannya, saudara, dia akan datang kembali ya. Aku akan pergi dan akan datang kembali ya. Saudara, inilah janji Tuhan ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa saudara, satu waktu dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya ya. Kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi mereka, yaitu tempat tinggal yang kekal di surga, untuk menjemput mereka untuk masuk bersama-sama dalam kerajaannya, tinggal bersama dengan Tuhan di surga ya. Saudara, inilah yang Tuhan katakan kepada para murid-muridnya ya, kepada kita semua ya. Yang kedua adalah saudara, apa yang Yesus katakan ya saudara, apakah janjinya kepada para muridnya saudara, agar mereka tidak perlu gelisah dan gentar ya. Dikatakan aku akan minta kepada Bapa, ayat yang ke-16 saya akan bacakan di sini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya ya. Saudara, bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya ya, bahwa mereka tidak sendirian ya. Mereka dikatakan tidak ditinggal sebagai yatim piatu, tetapi Roh Kudus itu akan diberikan kepada mereka sebagai penolong saudara ya, yang akan menyertai mereka selama-lamanya ya. Saudara, kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang artinya adalah yang pertama penolong, penghibur, kedua, yang ketiga bisa berarti pembela bagi kita, dan yang berikutnya bisa berarti perantara ya. Saudara, Roh Kudus itu adalah penolong kita dalam kelemahan. Para murid-muridnya saudara ditolong oleh Tuhan ya. Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada para muridnya sehingga mereka dapat melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Tuhan katakan menjelang saudara kenaikannya ke surga, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku ya saudara. Nah, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan para murid-muridnya ya, bahwa mereka akan menjadi saksi-saksinya Tuhan ya. Dan karena itu Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa ya, dengan dunamis, dengan kuasa saudara yang Tuhan berikan ya, melalui Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada para muridnya, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup ya. Saudara, inilah saudara fungsi daripada Roh Kudus
Oh, dia akan memberikan penghiburan, ya. Artinya juga adalah penghibur yang memberikan penghiburan kepada murid-muridnya yang mengalami kesedihan, kesusahan. Ya, Roh Kudus menguatkan hati para murid-muridnya. Demikian juga Roh Kudus sebagai perantara, ya saudara, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengingatkan segala sesuatu yang kukatakan, ya. Nah, saudara dan saya, biarlah saudara dan saya kita boleh sekarang Roh Kudus memang sudah dicurahkan pada gerejanya, sehingga gereja Tuhan boleh mengalami kuasa Tuhan. Gereja Tuhan bukanlah gereja yang ditinggal oleh Yesus sendiri, tetapi Tuhan perlengkapi gerejanya, anak-anaknya diperlengkapi dengan Roh Kudus. Itulah Roh Allah sendiri yang berdiam di dalam hati setiap para muridnya, saudara, yang berfungsi sebagai penolong, ya, pribadi yang memberikan penghiburan, yang membela, ya saudara, bagi kita. Ya, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau diperhadapkan dengan mahkamah agama, ya, dengan penghakiman, kamu nggak perlu khawatir akan apa yang harus engkau katakan. Tetapi pada waktu itu juga, maka Tuhan memberikan kepadamu karunia-karunia perkataan, sehingga engkau dapat berkata-kata, ya, bahwa sesuai dengan apa yang Bapa inginkan, ya, perkataan-perkataan pembelaan, hikmat yang daripada Tuhan akan mengalir oleh karena Roh Tuhan yang menolong, ya. Saudara, Roh Kudus itulah penolong yang menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, ya. Nah, saudara, yang berikut dikatakan yaitu Roh kebenaran, ya. Roh Kudus Parakletos itu disebut sebagai Roh kebenaran karena Ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, ya. Dikatakan Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya dan diam di dalam kamu, ya. Saudara, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ya, di ayat yang ke-18, ya, dikatakan aku datang kembali kepadamu, ya. Inilah yang firman Tuhan katakan, saudara. Karena itu firman Tuhan katakan, Yesus katakan, janganlah kamu gelisah, ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku menyertai kamu melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, ya. Saudara, Roh Kudus disebut juga sebagai Roh kebenaran, ya. Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Allah yang tinggal di dalam hati saudara dan saya, dan Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Kristus, ya. Artinya roh yang tinggal di dalam diri Kristus, Yesus kita, Tuhan kita. Saudara, roh yang sama itu juga tinggal di dalam hati saudara dan saya, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, ya. Selama Yesus bersama-sama muridnya di dunia ini yang mengajar mereka, ya, Yesuslah yang mengajar mereka. Tapi setelah Yesus, saudara, naik ke surga, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan mengingatkan apa yang Yesus katakan, ya. Di ayat yang ke-26 katakan, tetapi penghibur yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, ya. Saudara, itulah fungsi daripada Roh Kudus, ya. Saudara, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, ya. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Dia akan menerangi hati kita supaya kita dapat mengerti akan kebenaran. Dia akan menuntun saudara dalam seluruh kebenarannya, ya. Dia memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran, ya. Dia mengerjakan di dalam diri saudara dan saya, ya, satu kelahiran baru, ya, saudara, perubahan hidup pada saat kita mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup saudara, ya, boleh menyentuh hati saudara dan saya hingga hidup kita diubahkan, ya. Saudara, firman Tuhan, saudara,
ya tulisan firman Tuhan katakan bahwa tulisan ini mematikan namun roh yang menghidupkan. Ya, setiap kali kita membaca firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengajar kita ya akan kebenaran, mengingatkan kita akan segala dosa, menginsafkan kita akan segala dosa, menegur setiap kesalahan kita di dalam batin kita, supaya kita berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, saudara, yang ketiga adalah ayat yang berikutnya 27. Ya, saudara, yang ketiga, damai sejahtera Tuhan kutinggalkan kepadamu. Ya, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Ya, ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara, ada jaminan Tuhan memberikan damai sejahtera yang abadi. Ya, walaupun saudara dan saya dalam pergumulan yang berat, namun kita dapat menjalaninya dengan hati yang tenang, oleh karena roh Tuhan di dalam hati saudara, oleh karena damai sejahtera Kristus yang boleh tinggal di dalam hati saudara dan saya, ya, sehingga kita dapat, saudara, melalui setiap pergumulan hidup karena kita percaya kepada Yesus. Ya, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh akan kau jagai dengan damai sejahtera karena mereka percaya kepadaku. Ya, saudara, inilah firman Tuhan, ialah firman Tuhan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita mengakhiri Mezbah Doa pagi ini, biarlah saat ini yang gelisah, yang takut dan gentar, saudara, kita jangan takut, jangan gelisah dan gentar, karena ada jaminan bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara sampai selama-lamanya melalui Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam hati saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dikuatkan, ya, tidak ditinggalkan sendirian. Ya, saudara dan saya, kita memiliki pengharapan bahwa di dalam dunia kita memang menderita, namun saudara, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya masuk di dalam kerajaan-Nya. Ya, inilah firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Tuhan Yesus, ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Yesusku, Kau penyelamat, penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong, Kau penolong hidupku. Percaya Tuhanku bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan iman percaya kami, supaya kami tidak gelisah dan gentar, supaya kami tidak takut menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan menyertai kami sampai kepada kesudahan akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami hidup dalam iman percaya kepadamu ya Tuhan. Karena itu hati kami tenang dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini
inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa buat pandemi COVID ini biar menjadi enemy, dan kami percaya sudah terjadi ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, doa kami Tuhan dengar, sehingga belas kasihan-Mu atas kami ya Tuhan, setiap umat-Mu ya Tuhan, dan kami boleh kembali bertobat ya Tuhan kepadamu ya Tuhan, dari jalan-jalan kami yang jahat. Ampuni dosa kami, kalau ada dosa dan kesalahan pelanggaran kami ya Tuhan, yang membuat hati Tuhan berduka cita, yang menghalangi Tuhan kasih-Mu, tangan-Mu menolong kami, telinga-Mu untuk mendengarkan seruan doa kami. Ampuni Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, sebab kami percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami mengucap syukur. Saudara, angkatlah hati terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.